Sekarang, aku lagi mau main dengan anak-anak di sekitar Rawa Gendongan, Desa Teguanu, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Eits, bukan sembarang main yo, tapi mau cari bahan makanan yang khas di Desa Teguanu ini. Nah, sekarang saya lagi ditemenin sama anak di sini mau cari keong untuk dimasak. Nah, biasanya keong itu banyak ditemukan di tempat-tempat air yang seperti ini, di sawah, dan ini embung gembongan ya. Nah, sekarang kita mau cari dulu. Ayo, gelasnya Kak ya. Di desa ini ada rawa yang cukup besar. Masyarakat di sini sering menyebutnya sebagai rawa gendongan. Nah, saat air di danau atau embungnya cukup banyak, biasanya sawah yang ada di sekelilingnya juga terendam air. Lah, iki yang menyebabkan banyak daerah berawa di sini. Keong yang sering ada di tanaman padi ini sebenarnya bisa hidup di mana saja, selama daerah itu masih berair dan ada banyak tumbuhannya. Makanya, daerah di sekitar Rawa Gendongan ini cocok banget yo jadi tempat berkembang biak si moluska ini. Wah, wis akeh keonge. Yuk, digo balik cah. Nah, jadi sebenarnya keong kita cari ini hampir mirip dengan keong mas yang ada di sawah seperti ini. Nah, tapi nggak hanya di sawah, tapi di sini tuh juga banyak banget. Yang penting tempat yang berair seperti rawa seperti di sini nih. Nah, ini sentuh oke yo. Ayo lagi dimasak. Ayo, main aku. Ayo. Masak sing enak yo. Sebelum dimasak, keong ini harus direbus lebih dulu sampai matang. Selain itu, tujuannya direbus juga untuk mempermudah mengeluarkan keong dari cangkangnya. Nah, jadi untuk merebus keong ini ada tekniknya sendiri, yaitu dengan merebusnya dengan air yang dingin. Kalau direbus langsung pakai air yang panas, itu keongnya bakal susah keluar. Dia bakal nutup cangkangnya rapat-rapat. Nah, itu yang bikin susah. Nah, kita tunggu dulu ya sampai mendidih. Kalau keong dimasukkan sejak air masih dingin, saat air memanas, keong akan berusaha keluar dari cangkangnya. Makanya, lebih mudah dikeluarkan saat matang. Tapi kalau keong langsung dimasukkan ke dalam air panas, secara otomatis dia akan menutup cangkangnya cepat-cepat karena kaget. Nah, ini yang menyebabkan keong susah dikeluarkan dari cangkangnya. Bu, kalau pindah ini, Bu. Sip, wis mateng iki keongnya. Saatnya aku cungkil untuk mengeluarkan keong dari cangkangnya. Tuh, jadi gampang toh mengeluarkan keongnya. Oh iya, jangan diambil semua yo. Buang bagian kotorannya yang berwarna hitam. Bagian telurnya juga. Sebenarnya bagian telur bisa dimakan dan rasanya sangat enak. Tapi telur keong mengandung protein tinggi. Nah, wis rampung iki keongnya. Saatnya menyiapkan bahan-bahan lainnya untuk dimasak. Ini keong yang udah kita rebus tadi, mau kita masak jadi oplo-oplo. Nah, dalam oplo-oplo itu ada ciri khasnya, yaitu kencur sama ini parutan kelapa. Parutan kelapa ini tapi nggak dibikin santan, tapi langsung dimasak ya Bu ya. Nah, ini ciri khasnya. Masak oplo-oplo sudah pasti butuh parutan kelapa yang sangat banyak. Selain itu, ada juga bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, kencur, dan jahe. Nah, keong yang sudah direbus dan dibersihkan tadi, aku potong-potong dulu, biar lebih tipis ya. Selain biar lebih mudah saat memakannya, tujuannya biar bumbunya lebih mudah meresap. Selain bumbu yang dihaluskan, ada juga bumbu yang diiris-iris wae, yaitu cabai besar iki. Oh iya, oplo-oplo keong ini juga bisa ditambah dengan bahan lainnya yo, seperti tempe yang satu ini. Sip, wis rampung kabeh iki persiapannya. Saatnya dimasak yuk, Bu. Pertama panaskan dulu airnya sampai mendidih. Kemudian masukkan bumbu halus.
Masukkan juga bumbu lain seperti salam, serai, dan lengkuas. Setelah itu, masukkan keongnya biar lebih empuk teksturnya. Nah, ini yang jadi ciri khas oblo-oblo. Parutan kelapanya langsung dimasukin. Terakhir, baru tambahkan campuran tempenya. Jangan lupa cabai yang sudah diiris juga. Sengaja dimasukkan belakangan, biar masih seger yo saat dimakan. Jadi cara masak oblo-oblo ini hampir mirip dengan memasak sayur lodeh. Jadi semua bumbu ini nggak ditumis, tapi langsung direbus ya Bu ya? Direbus jadi satu, termasuk parutan kelapa ini. Nah, ini yang bikin gurih. Bedanya, kalau sayur lodeh yang dipakai adalah santannya. Sedangkan kalau oblo-oblo ini langsung pakai parutan kelapa yang belum diperas. Tinggal tunggu sebentar yuk, sampai semua rasa menyatu dengan sempurna. Wah, wis kroyuan iki perutku. Saatnya makan rame-rame. Ya Bu. Oblo-oblo sebenarnya adalah makanan khas Temanggung yang menggunakan campuran berbagai jenis bahan makanan. Mulai dari sayuran, tempe, dan yang lainnya. Jadi bisa dikreasikan sendiri ya. Nah, setelah saya cobain, oblo-oblo keongnya ini pedasnya dapet banget. Untuk keongnya, teksturnya tuh dia kenyal, tuh hampir mirip sama kikil ya. Untuk gurihnya ini dapat banget karena pengaruh sama parutan kelapa ini. Nah, Aica, ini cinta nih yo. Ini paling nikmat karena kita nikmatin bersama-sama di sini. Wah, ayo cinta nih. Seger banget yo rasanya. Apalagi cara masaknya tanpa ditumis sama sekali. Langsung direbus semua sampai matang. Rasanya jadi seger-seger gimana gitu. Yo, entek kecah. Bukan cuma jadi oblo-oblo ya. Warga desa Teguwanu, Kecamatan Kaloran, Temanggung ini biasa mengolah keong sawah menjadi berbagai macam makanan. Jadi saking banyaknya keong di rawa Gimbongan ini, masyarakat sini sering memanfaatkan untuk jadikan bahan makanan. Salah satunya oblo-oblo keong. Nah, tapi masih banyak lagi. Salah satunya keripik ya Mbak ya? Iya. Nah, selain keripik, kali ini kita mau bikin sate dengan bumbu ketumbar. Sebenarnya sate keong yang akan kita masak mirip dengan sate lain pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah bumbu ketumbarnya. Keong yang sudah dipotong kecil-kecil kemudian tusuk dengan bambu yang sudah dipipihkan. Nah, untuk bumbunya selain ketumbar ada juga bawang merah, garam, dan gula. Semuanya dihaluskan jadi satu ya. Sebelum dibakar, keong yang sudah ditusuk olesi dengan bumbu ketumbar yang sudah dihaluskan. Kemudian biarkan sampai meresap. Sekilas jadi mirip dengan sate Marangi yo yang ada di Purwakarta. Hanya saja, sate keong bumbu ketumbar ini tidak terlalu banyak rempah. Sip, saatnya kita bakar. Kebanyakan sate keong seperti ini harus direbus dulu keongnya, baru dibakar lagi. Biar lebih empuk dan matang sempurna yo. Kalau langsung dibakar tanpa direbus, biasanya terlalu keras daging keongnya. Oh, sate ini buat siapa? Apalagi untuk keong yang berukuran besar seperti ini. Wah, ambune enak banget iki. Wis gak sabar pengen nyicipi. Yuk Mbak Nisa, cepet bakar satenya biar cepet bisa makan lagi. Nah, iki sate keong bumbu ketumbar yang sudah matang. Tak cobain dulu ya, Lur. Mbak, Bu. Wes, pokoknya guandeme pol.
enak tenan. Mau Bu? Ini Bu. Ayo Mbak. Nah, oh. Setelah saya cobain, sate keong ini rasanya itu gurih dan kenyal Bu. Teksturnya itu kenyal sekali. Dan bau amisnya pun udah nggak kecium lagi karena tadi ada bumbu ketumbarnya Bu ya. Kita pakai bumbu ketumbar. Rasanya nikmat banget karena kita nikmatnya di pinggir rawa tuh.